Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun tanpa disadari, terkadang perlakuan orang tua tersebut justru memberikan efek negatif kepada anak. Hati-hati, pola asuh yang dilakukan kepada anak bisa jadi menjadi toxic parent. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our channel Mala dan Nada. Nah, untuk ciri-ciri pola asuh yang mengarah pada toxic parent itu seperti apa? Apakah itu hanya berbentuk verbal atau memang non-verbal juga? Atau Fisik. maksudnya ke fisik ya? Gimana tuh Bu Indri? Untuk toxic parent itu berarti kan perilaku yang kurang sesuai atau yang dapat mengakibatkan perilaku anak pun terpengaruh ke hal-hal yang negatif ya. Hal ini karena dilakukan oleh orang tua ya, parent gitu kan. Nah, perilaku toxic parent ini tidak hanya berupa verbal tapi juga non verbal. Biasanya kalau yang verbal itu ketika anak melakukan suatu hal, kan kita bahas dulu ya, kira-kira ada berapa sih Bu indikasinya atau tanda-tandanya ketika orang tua itu melakukan perilaku toxic parent. Nah, mungkin disadari atau tidak, hanya sebagian kecil mungkin ya dari orang tua yang paham atau yang tahu bahwa perilaku yang beliau lakukan, yang beliau aplikasikan, terapkan kepada anaknya itu, bahwa hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan buah hatinya. Nah, diantaranya itu, awas nih bagi bunda dan ayah, barangkali ada di antara ayah dan bunda yang secara tidak sadar telah melakukan hal-hal ini. Kita koreksi sama-sama yuk, koreksi bareng-bareng. Ini ada beberapa contoh perilaku toxic parent yang disadari atau tidak mungkin pernah dilakukan oleh orang tua ya. Di antaranya yang pertama, mudah marah. Mudah marah ketika anak melakukan kesalahan kecil atau kesalahan yang sepele. Mungkin untuk hal-hal yang besar, kesalahan besar wajar ketika orang tua menegur atau memarahi dalam tanda kutip masih dalam batas wajar ya. Tapi ketika hal sepele misalkan nyimpen minuman ternyata tumpah, nah itu langsung kamu minum segitu aja sampai tumpah-tumpah, atau nyimpen minuman aja nggak bisa, atau gimana? Wah, itu udah termasuk salah satu sikap toxic parent ya, karena mencaci, memarahi, atau bahkan mungkin menghina anaknya di depan umum hanya karena hal-hal sepele, kesalahan sepele yang dilakukan oleh anaknya. Dan tolong hindari itu, karena itu dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan anak, ayah dan bunda ya. Lalu berikutnya ada yang berupa nonverbal. Ya, mungkin tadi ketika anak menaruh minuman dan tidak sengaja tertumpah, kalau yang nonverbal mungkin langsung dipukul tangannya, atau kamu Fisik ya? Itu lebih dekat loh. Ya, jadi begitu naruh terus tiba-tiba tumpah, nggak sengaja tertumpah minumannya, langsung kamu tangannya gimana sih, naruh minuman aja nggak bisa. Nah, jangan sampai gitu ya bunda, ayah, karena tugas kita sebagai orang tua itu ketika anak melakukan kesalahan adalah mengingatkan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, bahwa Dek, nyimpennya pelan-pelan ya biar nggak tumpah, atau bagaimana lah, itu tergantung kebiasaan bapak ibu. Jangan sampai mengakibatkan anak jadi ada rasa trauma tersendiri gitu. Oh, saya menumpahkan minuman aja sampai sebegitunya, orang tua saya marah gitu kan. Jadi jangan sampai kita merusak mental anak kita sendiri ya. Nah, diantaranya itu. Lalu ada lagi toxic parent itu, diantaranya ketika orang tua takut kehilangan anaknya. Dalam artian di sini anak itu posesif ya, orang tuanya itu posesif terhadap anaknya.
Jadi ketika anaknya ini sudah beranjak remaja, mungkin masih sudah ingin berkumpul dengan teman-temannya, main dengan teman-temannya, tapi masih dibuntuti, diikuti gitu oleh orang tuanya, karena mungkin ada kekhawatiran yang berlebihan, tapi hal itu malah bisa mengakibatkan anaknya itu kehilangan kemandirian karena sudah terbiasa diikuti, dibuntuti terus oleh orang tuanya. Tapi di situ juga mungkin ada anak yang malah berontak, "Mama, saya sudah besar kok, saya main masih diikuti, saya main masih seperti mama tidak percaya gitu." Ada rasa saya ini ingin berubah menjadi lebih dewasa karena saya sudah lebih besar gitu, tapi di sisi lain orang tuanya masih ada rasa yang saya takut kehilangan anak saya, makanya kemana-mana diikuti. Kalaupun tidak diikuti juga mungkin per berapa menit ditelepon, ada di mana, sama siapa, gitu kan. Itu kan posesif ya, jadi membuat anak kita tidak nyaman gitu. Apalagi kalau diolok-olok sama temennya. Nah, apalagi posisinya sedang bersama teman-temannya, sedang berkumpul dengan teman-temannya, entah itu sedang mengerjakan tugas kelompok atau sedang ada pertemuan dengan teman-teman saja, kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi per berapa menit langsung ditelepon, lagi di mana, berapa lama lagi pulangnya, naik apa nanti. Nah itu kan udah anak dijemput mami, ya. anak mami, nah gitu Mami kan. ke situ ya. Baru dua hal ya. Yang pertama itu perlakuan kasar baik verbal maupun non verbal. Yang kedua itu perilaku posesif terhadap anaknya. Lalu yang ketiga ini cenderung otoriter. Jadi seperti diktator. Orang tua yang cenderung otoriter, diktator itu hanya mementingkan atau mengedepankan keinginannya. Jadi misal dalam pemilihan jurusan anak sekolah gitu kan, anaknya misalnya pengennya ke IPS, tapi orang tua karena ada visi tersendiri ya untuk menjadikan anaknya misalnya menjadi dokter atau apa, jadi inginnya jurusannya itu di IPA gitu kan. Nah orang tuanya harus kamu pokoknya masuk IPA, mama nggak mau tahu, pokoknya kamu harus masuk IPA. Nah itu juga bisa termasuk perilaku toxic parent juga, karena tidak memperdulikan perasaan anaknya, tidak memperdulikan apakah anaknya itu menjadi tertekan atau tidak gitu, dan menjalaninya itu seperti under pressure atau tidak gitu. Nah itu juga salah satu perilaku orang tua yang termasuk toxic parent. Jadi apapun keinginan orang tua dan anak harusnya dikomunikasikan terlebih dahulu supaya ada win-win solution ya, tidak merugikan salah satu pihak ya. gitu. Secara batin ya Bu ya. Itu keinginan tuh Bu, apakah hanya keinginan kayak tadi ya tentang pendidikan ya? Kalau misalkan kayak dalam kehidupan sehari-hari itu perlu juga nggak dikomunikasikan? Apa emang harus orang tuanya nih, harusnya mama tuh pengennya kamu tuh kalau pagi begini, kalau ini begini, kalau misalkan ada kayak gini tuh harus begini. Nah, harusnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita menerapkan perilaku yang tadi demokratis. Ya. Jadi anak maunya apa, orang tua maunya apa, silakan dikomunikasikan, bahas bersama, dicari jalan keluarnya supaya keduanya pun saling mengerti. Oh iya, si anak pengennya seperti ini karena ingin begini nantinya gitu. Oh orang tua pengennya begini karena nantinya akan begini gitu, untuk kebaikan anaknya juga gitu kan. Jadi tidak ada miskomunikasi ya. Kalau misalnya orang tua langsung mendoktrin atau mengharuskan anaknya harus A atau harus merah gitu, nah itu kan jadinya anak nggak tahu apa alasan orang tua menyuruhnya untuk merah gitu kan. Kalau dikomunikasikan enak, jadinya mama pengen kamu begini loh, biar nanti kamu gini, gimana, setuju enggak, kamu maunya gimana, nah kan enak gitu. Watak ya Bu itu, watak orang tua, Sifat. Kebiasaan ya Kebiasaan. sebenarnya mah orang tua bisa dibilang mungkin itu orang tua yang zaman dulu ya, karena yang orang tua muda sekarang yang sudah paham akan psikologi anaknya
ya cenderung untuk demokratis, anaknya maunya gimana gitu kan. Kalau orang tua zaman dulu kan harus Nggak gini, bisa, gini. Kan ada Udah cukup. cukup. Buat teman-teman Mala dan Nada, barangkali ada yang mau ditanyain sekitar yang tadi kita bahas, atau ada pembahasan yang lain yang mau dibahas di next video, boleh komen di kolom komentar Atau japri ya. ya, atau japri. Nah, Bu Indri, ada nggak kata-kata penutup buat kita semua nih, buat orang tua di sana atau buat anak-anak yang mengalami atau mempunyai orang tua yang minim ilmu parenting lah kayak gitu. Iya. Pesan saya untuk para orang tua, buka komunikasi yang baik dengan anak-anak, jalin hubungan yang harmonis dengan anak-anak, apapun masalahnya, apapun tentang pemilihan karir atau hal-hal yang berkenaan dengan sekolah atau kehidupan anak juga berhak untuk menentukan pilihannya. Jadi kita harus menghargai pilihan anak asal dengan alasan yang jelas. Dan untuk para anak-anak, jangan sesekali menyalahkan orang tua ketika pilihan kalian masih ada pertentangan dengan orang tua. Itulah tantangan bagi kalian untuk dapat menjelaskan kepada orang tua kalian bahwa inilah pilihan yang terbaik untuk saya karena begini. Jadi jangan saklek juga untuk memberikan pengertian ke orang tua, juga harus sabar. Jangan sampai "Mah, saya ingin ini, harus ini" gitu, tapi tidak ada penjelasan yang bagus dari kaliannya. Jadi jangan pernah lelah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Oke, terima kasih Bu Indri. Mungkin video kali ini cukup sekian ya Kanada ya. betul. Semoga bermanfaat. Tetap dukung kami dengan cara Like, komen, share. subscribe, and share. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, and And share.